89,1 Realita FM Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat kita dimanapun Anda berada. Saya Gerlisa kembali menyapa Anda, kerabat. Tentunya dalam program talk show di hari ini di jam 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Ya, selama informasi 1 jam ke depan saya Gerlisa akan menemani Anda. Hari ini Senin 29 Juni 2026. Dan untuk kerabat Realita dimanapun Anda berada, kita terus mengingatkan Anda juga bahwa siaran kami selain bisa disimak di 89.1 Realita FM, juga bisa kerabat kita saksikan via streaming YouTube dan TikTok kami di Realita Official. Ya, kita ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung tentunya untuk kerabat Realita dimanapun Anda berada. Kita punya tema pagi hari ini kerabat Realita tentang genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting dalam rangka Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33. Dan di studio sudah bersama dengan Ayu ada dua narasumber, ada Bapak Dr. Saudi Rahman selaku Kepala DP3A P2KB Pamekasan dan Bapak Swaswa SH selaku Koordinator PKB Kecamatan Galis. Kita sapa-sama dua narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi Pak Saudi dan Pak Swaswa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Realita. Luar biasa. Bagaimana kabar hari ini Pak Saudi dan juga Pak Swaswa? Alhamdulillah baik. Ini kerabat Realita memang momen spesial karena juga bertepatan dengan perayaan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33. Pak Saudi juga hari ini juga akan menghadiri perayaannya dan masih menyempatkan waktu tentunya untuk bergabung bersama kita pagi hari ini. Ya, kerabat Realita kita masih terus mengingatkan Anda bahwa siaran kali ini juga bisa kerabat Realita saksikan via streaming kami di YouTube dan TikTok Realita Official. Ya, tema genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Ini sepertinya sudah pekan keempat kerjasama kami dengan Dinas KB dan membahas tentang bagaimana tema-tema penting berkaitan dengan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33. Mungkin langsung saja kita ke pertanyaan pertama, Saudi dan juga Pak Soeharto berkaitan dengan tema genting ini, gerakan orang asuh cegah stunting. Apa sih sebenarnya genting ini Pak? Nah, seperti apa awal-mula bagaimana program ini bisa tercetus begitu? Karena kan berkaitan juga dengan pengentasan stunting khususnya di Kabupaten Pamekasan. Mungkin kita ke Pak Swaswa. Begini ya, program ini merupakan program bulanan dari Kemenpora, itu gerakan orang-orang asuh cegah stunting. Program bulan ini digelontorkan melalui KK tahun 2024. Awalnya kami sebagai petugas di lini lapangan itu bersiap, artinya menyambut dengan baik program itu karena bersama dengan masyarakat. Baik. Gerakan orang tua asuh cegah stunting, Pak Saudi, kan ini merupakan bagaimana cara kita mengentaskan atau mengurangi tingkat stunting di Kabupaten Pamekasan. Nah, sebagai Kepala Dinas KB sendiri, bagaimana melihat kasus stunting di Kabupaten Pamekasan sampai sejauh ini? Baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat Realita. Jadi saya Saudi Rahman, Kepala Dinas DP2A P2KB Kabupaten Pamekasan. Dalam rangka Harganas pada hari ini yang jatuh pada tanggal 29 Juni 2026, tepatnya Harganas ke-33. Jadi Pamekasan menyambut baik program Kemenduk Bangga dan Bangga Kencana. Ini sebetulnya selaras dengan visi misi Bupati, sehingga program dalam rangka pencegahan stunting ini alhamdulillah di Pamekasan berjalan baik. Jadi penanganan stunting ini komprehensif, Mbak. Jadi semua sektor
masuk di dalamnya, artinya benar-benar benar-benar negara negara akan hadir mendampingi mereka-mereka untuk mencegah bagaimana keluarga yang berisiko stunting itu akan terentas. Jadi program-program ini Dinas KB, saya mungkin lebih familiar Dinas KB ya. Kalau Dinas DP3 AP2 panjang banget dan kurang familiar sepertinya. Nah, di Dinas KB ini sudah banyak program-program yang sudah katakanlah digelontorkan, bahwa Dinas KB ini punya tanggung jawab mendampingi keluarga berisiko stunting. Jadi kami punya kader sejumlah 1.965 yang tersebar di seluruh desa. Di desa itu ada 2 sampai 3 tim. Satu tim itu isinya 3. Jadi ada tim dari Nakes, ada tim dari PKK desa, dan ada anggota tim dari kader KB. Jadi 1.960 orang ini bersinergi dengan kekuatan-kekuatan yang lain, termasuk dengan kepala desa, dengan PKK desa, dengan misalnya tokoh masyarakat yang lain. Ya bagaimana mengajak bersama-sama untuk mengentaskan keluarga yang berisiko stunting. Termasuk juga kami menggalang bagaimana keikutsertaan dari tokoh-tokoh masyarakat di sekitarnya untuk menjadi orang tua asuh dari keluarga yang berisiko stunting. Insya Allah dalam puncak hari Harganas di Kabupaten Pamekasan ini akan dilaksanakan agak mundur ya, karena kalau bersamaan dengan yang provinsi nanti kita akan agendakan tanggal 12 Juli. Salah satunya adalah yang telah dilakukan oleh teman-teman kami di lini lapangan, sudah melakukan sentuhan-sentuhan kepada keluarga yang berisiko stunting dengan bantuan-bantuan tentunya yang paling penting adalah perbaikan gizi keluarga. Jadi alhamdulillah teman-teman di lini lapangan, khususnya koordinator penyuluh KB di semua kecamatan, bergerak untuk menggandeng pihak ketiga yang mau bekerja sama dengan kami dalam rangka menyentuh keluarga yang berisiko stunting. Tentunya dengan bantuan, ada bantuan beras, ada bantuan makanan-makanan lainnya lah. Nah, ini dalam artinya gerakan nyata, bentuk nyata dari upaya-upaya kami untuk bersama-sama turun kepada masyarakat, ingin menunjukkan kehadiran pemerintah. Jadi mungkin dalam gerakan ini mudah-mudahan bisa berkesinambungan. Dan kami berkomitmen bahwa teman-teman yang sudah bersama-sama kami dalam rangka menjadi orang tua asuh, ini kami akan terus gandeng dan insya Allah akan terus kami mencari. Karena terus terang, kenapa ini kita lakukan? Karena masyarakat kita adalah tanggung jawab kita. Artinya tidak cukup hanya pemerintah yang menangani ini, karena kita tahu bahwa bagaimana kita membentuk kepedulian kita sesama untuk bersama-sama mengatasi persoalan yang ada di masyarakat. Termasuk edukasi kami bagaimana keluarga ini secara mandiri perlahan-lahan kita bangun image-nya. Karena keluarga stunting ini tanda kutip
banyak hal yang berpengaruh. Contohnya yang tentunya mulai dari pernikahan dini yang akan berisiko, terus kemudian bagaimana ibu ketika hamil kurang peduli terhadap kesehatan dirinya dan kesehatan calon bayi yang ada di kandungannya. Termasuk ketika sudah lahir, bagaimana asupan gizinya itu tercukupi. Oleh sebab itu, kami juga punya program bagaimana menggandeng masyarakat, mendampingi masyarakat untuk bisa memanfaatkan lahan di sekitarnya untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya nanam cabai, nanam sayur, ya mau ajem misalnya 1-2 ekor sehingga telurnya bisa dikonsumsi dan lain sebagainya. Jadi kami juga mendampingi mereka bagaimana mereka bisa mandiri, tidak tergantung kepada bantuan orang lain. Tapi ini juga kita dampingi secara terus-menerus, artinya ketika misalnya perlu kita memberikan pemahaman bagaimana pentingnya hadir ke posyandu, bagaimana pentingnya menjaga kesehatan dirinya dengan calon bayinya, kita akan selalu berdampingan, menggandeng juga dengan tokoh-tokoh ulama, tokoh masyarakat untuk bersama-sama. Karena memang yang terpenting adalah bagaimana merubah mindset dari masyarakat kita untuk bisa hidup sehat, hidup yang berencana, membuat keluarga yang berencana. Ya tentunya ketika belum siap nikah, jangan nikah dulu lah. Usia dini itu rawan secara kesehatan reproduksi, juga secara mental, psikis, juga secara ekonomi. Ketika ketiga-tiganya ini ada yang timpang, maka akan banyak terjadi. Yang pertama bisa saja perceraian, bisa saja keharmonisan keluarga tidak terjamin. Ya akhirnya bisa saja keluarga yang kita harapkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak akan tercapai. Mungkin itu Mbak. Menambahkan dari Bapak Kasis, kami itu di bawah tadi sudah disebutkan punya kader DPK sebanyak 1.965 orang. Itu dari 3 unsur bidan atau nakes, unsur PKK dan unsur kader KD. Mereka di bawah tiap bulan itu mengadakan pendampingan. Yang didampingi kita itu bukan hanya balita atau balita saja, bahkan calon pengantin itu didampingi oleh kita. Kenapa harus didampingi? Mereka calon pengantin itu harus siap-siap dalam melaksanakan pernikahannya, memenuhi rumah tangganya, siap-siap. Takut kalau tidak didampingi nanti ketika berumah tangga melahirkan, nanti kalau punya anak melahirkan anak yang stunting itu. Yang kedua, setelah menikah itu diadakan pendampingan lagi, persiapan untuk kehamilannya. Kalau contohnya kalau masih terlalu muda itu bisa menunda kehamilannya, ditunda umur ya pada waktu hamil itu harus benar-benar mantap, harus benar-benar umurnya sesuai dengan arahan dari kesehatan dan sebagainya. Setelah hamil itu kita mendampingi lagi, didampingi. Takutnya ibu-ibu yang hamil itu tidak memeriksakan kehamilannya, asupan gizinya kurang atau bahkan tingkah lengan atasnya kurang dari 23,5 itu. Jadi kita dampingi semuanya pada waktu setiap bulan. Setelah lahir itu didampingi lagi sampai benar-benar anak yang dilahirkan itu tidak stunting. Itu benar-benar yakin bahwa anak yang dilahirkan itu tidak stunting. Jadi pendampingan kami dari masa mau kawin sampai melahirkan bahkan sampai anak dilahirkan itu kami dampingi. Itu. Sebetulnya banyak program-program kita
dari masa-masa sampai tua juga kami sampai lansia si daya program kita itu SOT. ya SOT tentunya SOT sekolah orang-orang tua hebat itu di kecamatan ada itu kalau dahulu satu kecamatan ada satu SOT itu kami sedang menggadang sekolah itu yang banyak sudah yang wisuda ya ada kan mbah-mbah yang wisuda ya lucu-lucu kan mbah itu waktu wisuda yang pertama itu kecamatan kami karena pada waktu itu yang terbentuk pertama itu kecamatan Gadis dengan wisuda alhamdulillah yang wisuda itu pada waktu Pak Bupati itu yang wisuda langsung di kabupaten sebanyak 30 orang itu ya ini semua bahkan ketika jalan itu masih di bawah itu yang sekolah kami memang mengembangkan program itu dengan segala kekurangan yang ada pada kami dari segi tugas dan sebagainya tapi kami berusaha untuk sebaik mungkin untuk melaksanakan program unggulan dari Quick Bangga Quick Win Bangga itu. Kami bersama dinas berkolaborasi mau mewujudkan untuk mau mensukseskan program-program itu cita-cita kami di dini lapangan sebagai petugas di lapangan dengan mengandalkan kader-kader KB yang ada di dini lapangan. Memang banyak kader-kader itu banyak selain suku kabili dan sebagainya kader PKB, kader PKL itu ada semua di bawah itu Baik, Pak Saudi dan juga Pak Soeharto, genting ini kan berkaitan dengan gerakan orang tua asuh cegah stunting. Nah, ada juga penjelasan bahwa ini merupakan gerakan pemberian bantuan kepada keluarga yang mempunyai anak berisiko stunting dan atau anak yang mempunyai yang memang sudah diklaim stunting dengan melakukan kerjasama lewat berbagai pihak di luar anggaran belanja negara atau daerah. Di sini dalam bentuk donatur dan dana sosial dari perusahaan. Nah, orang tua asuh ini berarti kan memang ini di luar keluarga ini begitu Pak. Nah, ini mekanismenya seperti apa? Memang ini di luar keluarga inti. Artinya kami menggait atau bekerja sama dengan orang-orang yang mau menjadi orang-orang tua asuh. Itu. Di lapangan kami memang sedang gencar-gencarnya mencari orang-orang tua asuh yang mau menuntaskan atau mempercepat angka stunting di Indonesia atau kecamatan kami bahkan kabupaten itu. Memang orang tua asuh itu tidak seharusnya dari kecamatan tertentu. Artinya kecamatan ini harus pindah, itu bisa dari luar kecamatan dan sebagainya. Itu orang tua asuh yang kami galang itu. Mulai tahun 2024. Ya. Baik, untuk progresnya seperti apa? Kan ini dimulai kurang lebih sekitar sudah jalan 2 tahun dan program orang tua asuh untuk mencegah stunting ini tentunya diharapkan kan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Pamekasan lewat kerjasama dengan donatur dan dana-dana sosial mungkin CSR kita sebutnya dari perusahaan. Nah, ini progresnya seperti apa? Sudah ada penurunan atau justru penambahan atau seperti apa Pak? Dari prevalensi Kabupaten Pamekasan dan tahun 2025 itu Pamekasan sudah mencapai prevalensinya itu kalau dahulu 3,18 itu tahun 2025 3,18 prevalensi itu. Jadi dari tahun sebelumnya sudah banyak penurunan. Iya, baik. Ada penurunan tentunya yang ini sangat diharapkan tentunya supaya memang anak-anak yang terindikasi stunting juga benar-benar bisa mendapatkan gizi dan nutrisi yang baik. Ya, Bapak, kita juga ingin tahu dalam bentuk seperti apa saja bantuan yang diberikan dalam program genting atau gerakan orang tua asuh cegah stunting, Pak.
bantuan itu bentuk bantuannya ada yang masih kita itu bekerja ada dua intervensi. Yang pertama intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Sensitif itu berupa bantuan seperti jambalisasi, air bersih dan sebagainya, itu sensitif. Sementara kami itu melaksanakan untuk tungkling itu untuk yang sensitif itu di Kecamatan Pengelengan bersama kapal bersandar Kecamatan Pengelengan bersama saudara itu di sana bersama pedagang-pedagang di sana. Ini diinisiasi Bapak Camat di sana mengadakan bantuan kepada untuk bedah rumah untuk perbaikan itu. Untuk yang sensitif. Untuk yang spesifik itu berupa bantuan nutrisi. Ya, bantuan nutrisi itu kami bekerja sama dengan beberapa pihak. Ya, dengan pihak lain seperti ada Iklio, apalagi perusahaan-perusahaan internasional Norah Cahaya Umat dan sebagainya. Kami ini menggaya itu untuk menjadi orang palsu. Dari bantuan seperti itu, alhamdulillah kami sangat bahagia ya, senang dan ada yang bisa membantu seperti itu. Bahkan di puncak kegiatan itu nanti kami memberikan bantuan sembako ya kepada keluarga yang KRS yang berisiko stunting dan sebagainya. Oke. Baik, di sini bentuk bantuan yang disebutkan ada yang bentuk bantuan nutrisi dan non nutrisi tadi yang dibincang oleh Bapak. Nah, untuk bantuan nutrisi sendiri Pak, kan kita tahu sekarang pemerintah punya program prioritas seperti MBG gitu. Nah, bagaimana sebenarnya program ini bisa dijalankan karena kan MBG juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita. Begini ya, dari Pak Gazi itu tadi sudah menjelaskan bahwa sebenarnya setiap lembaga, setiap instansi itu punya program masing-masing. MBG itu sasarannya adalah 3B kan. Kalau yang kita tangani 3B3 ya, ibu menyusui, ibu hamil dan balita. Dari sasaran seperti itu, kalau MBG itu tidak membedakan mana yang berstatus stunting, mana yang berisiko stunting, semuanya harus didapatkan. Ya. Kalau kita sasaran kita itu adalah keluarga yang berisiko stunting. Dari yang dapat bantuan MBG itu nanti kita cari lagi. Orang itu sudah dapat bantuan, tapi masuk stunting Anda, berisiko stunting Anda. Kalau berisiko stunting baru kita masuk di situ. Kalau enggak ya cukup dari MBG itu. Iya. Ya, bisa dimengerti kan? Ya. Berarti bentuk pemberian nutrisi tambahannya mungkin apakah dalam bentuk buah-buahan juga seperti MBG atau susu atau makanan jadi atau sesuatu. Ini tergantung dari donatur kita ya. Mereka maunya memberi apa, kita tinggal menerima saja gitu. Atau bahkan dulu itu pernah dapat ya telur berupa telur melalui pos lagi gitu. Alhamdulillah nyampe semua sasaran. Itu berlaku untuk seluruh kabupaten dan Pamekasan. Iya, seluruh kabupaten. Program pusat kalau itu yang itu. Kalau yang orang tua asli ini kita yang mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Oke. Apakah ada data Pak jumlah penerima sekarang di Pamekasan untuk anak-anak yang terindikasi stunting ataupun yang saat ini sedang stunting begitu yang mendapatkan perhatian lewat orang tua khususnya? Datanya belum ready ya datanya karena kami itu nggak ada yang sasarannya ini. Coba sambil. Ini mungkin saya tambahkan Mbak ya. Yes. Ini untuk tahun 2025 ini kami punya data. Jadi data jumlah keluarga yang berisiko stunting. Jadi masing-masing kecamatan
Ini kami bacakan ya. Izin Pak, mic-nya mungkin didekat. Ini kami bacakan jumlah sasaran di Kabupaten Pamekasan sebanyak 1.333.510 keluarga. Ini artinya mereka-mereka yang perlu penanganan karena mereka kita klasifikasikan berisiko. Artinya berisiko itu bisa saja nanti keluarga tersebut akan melahirkan putra-putri yang stunting. Nah, makanya ini kami dampingi. Termasuk juga kita menggandeng pihak ketiga, orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Ya ini sasarannya. Di Kecamatan Telanakan misalnya contohnya ada 10.000. Kemudian di Pademau ada 15.000. Kemudian di Galis ada 4.000. Ini buntokna teh jauh saya. Hanya angka besarnya. Terus kemudian di Pamekasan ada sekitar 12.000. Kemudian di Propo 12.000. Di Pelengan 13.000. Pegantenan 13.000. Larangan 8.000. Kemudian Pakong 6.000. Waru 10.000, Batu Marmar 10.000, Kadur 7.000, kemudian Pasian 8.000. Artinya ini adalah sasaran-sasaran kami. Walaupun katanya koordinator tadi ada sentuhan dari MBG, tapi MBG itu tidak melihat mana yang paling berisiko, katanya begitu. Kami kemudian menyasar orang-orang yang kami punya sasaran dengan kategori yang kami miliki. Kami punya standar mana yang prioritas dari sekian banyak itu, kemudian apa trackingnya, sudah di tracking terapinya apa. Memang karena urusan stunting ini semuanya masuk, ada dinas kesehatan, dinas sosial dan lain sebagainya sebagai tim, dan masing-masing punya program. Ya kami mengawal karena kami punya kader di bawah yang unsurnya tadi sudah disebutkan, ada unsur kesehatan, unsur PKK dan kader KB, sehingga kami intens melakukan pertemuan setiap bulan, mengevaluasi, artinya mengevaluasi take and give ya. Mereka menyampaikan kondisi yang ada di lapangan, kemudian kami memberikan pemahaman, pengetahuan baru bagaimana cara mendampingi mereka yang keluarga yang berisiko stunting itu secara efektif. Jadi bagaimana memberikan edukasi, memberikan informasi, kemudian ya tentunya yang paling penting adalah memberikan motivasi untuk mau berubah. Karena masyarakat kita kadang-kadang perlu sentuhan dengan hati. Artinya tidak boleh kita seakan-akan memaksa, menggurui dan lain sebagainya. Jadi kader-kader kami itu sudah dibekali human relation dan komunikasi yang baik kepada sasaran-sasaran kami. Jadi itu beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan. Kami menambahkan dari Bapak Anies bahwa sasaran kami itu adalah KRS. Itu dibedakan antara KRS dan stunting. KRS itu adalah keluarga yang berisiko stunting. Artinya mereka belum stunting. Itu sasaran kita, bukan stuntingnya. Itu KRS itu yang punya, kami punya data seperti itu. Kemudian
Dari itu dibedakan mana yang ALS dan mana yang sudah masuk stunting. Itu sasaran kami. Tentunya mengapa besar tadi disebutkan jumlahnya kok banyak. Stunting itu berarti banyak, bukan begitu. KLS itu adalah keluarga yang berisiko stunting. Artinya mereka tidak risiko stunting itu banyak. Mereka tidak punya jamban, air bersihnya kurang, artinya kurang bersih. Terus mereka masih mandinya di sungai, itu berisiko stunting semua. Tetapi belum tentu masuk stunting. Jadi kalau angka itu besar, itu semua keluarga yang berisiko stunting. Kebanyakan orang-orang desa, orang-orang itu walaupun mereka punya jamban ya, tetapi mereka masih enggan, masih ke sungai, masih ke pantai dan sebagainya. Jadi kami dari pendataan itu dimasukkan kepada termasuk kepada HKS. Lain halnya dengan stunting. Stunting itu kan gagal tumbuh sudah. Gagal tumbuh karena kekurangan gizi itu kalau stunting. Lain lagi kalau kita itu yang data-data kita itu adalah keluarganya itu yang berisiko stunting. Belum tentu masuk ke stunting. Kita sifatnya pencegahan. Sifatnya pencegahan. Kalau sudah masuk ke stunting, itu semuanya menggelontorkan program. Jadi dinas kesehatan, KB, dinas sosial, semuanya masuk. Termasuk ya pihak-pihak yang mau bekerja sama dengan kami. Artinya yang kami bacakan tadi, keluarga yang berisiko stunting itu adalah keluarga yang perlukan kami dampingi supaya tidak terjadi stunting itu. Artinya kita dalam rangka pencegahan preventif itu. Sedangkan data tentang yang sudah stunting, yang sudah stunting istilahnya ini sudah pros mayor. Harus ada penanganan cepat dari semua lini, semua sektor. Ini datanya ada di dinas kesehatan. Dan program-programnya jelas sudah, karena sudah stunting, maka penanganannya khusus. Mulai dari ya bagaimana ya mengobati, ya bagaimana ya proses cepatnya lah. Tapi kalau tugas kami ini mereka yang berisiko, tapi belum tentu stunting dia. Belum tentu stunting. Jadi mungkin tadi dijelaskan harus dibedakan antara tugas yang kami lakukan. Jadi data kami sekian ratus ribu itu adalah keluarga yang berisiko stunting, dan kami akan cegah supaya mereka tidak mempunyai keluarga yang stunting. Itu mungkin, Mbak. Baik, kita masih akan lanjutkan kembali perbincangan kita edisi hari ini. Jangan kemana-mana karena kita tetap setia di 89.1 Radio FM, program dan informasi. Halo masyarakat Pamekasan, ada kabar penting nih dari BRI. Mulai 22 Juni 2026, kantor BRI Unit Trunojoyo pindah ke lokasi baru yang lebih nyaman. Dari yang lama di Jalan Trunojoyo nomor 111, kini pindah ke Jalan Raya Panempan, Dusun Taman Pamekasan, tepat di depan Pasar Panempan. Kami siap melayani Anda semakin dekat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi call center BRI di 15017. BRI melayani dengan setulus hati. Aduh dek, kok wajahmu sekarang bersih banget ya? Mana glowingnya pas, tapi gak berlebihan. Loh mas, ini kan gara-gara setelah aku rutin perawatan di Benings Klinik Pamekasan. Klinik kecantikan Benings yang punya Dokter Oki Pratama itu emang cukup gitu dek dengan uang bulanan yang aku kasih? Eits, jangan salah mas, di Benings Klinik Pamekasan itu harganya terjangkau banget. Tapi kualitasnya tetap nomor 1. Selain dokternya yang profesional dan ramah, alatnya juga yang tercanggih di Indonesia.
Untuk hasilnya bisa dilihat langsung nih. Nyata kan? Bener-bener mantep dah. Jadi makin sayang. Iya dong, biar kamu gak ngelirik cewek lain. Wujudkan wajah impianmu sekarang. Benings Klinik Pamekasan hadir untuk memberikan solusi dan mengatasi segala macam permasalahan kulit wajahmu. Mau itu jerawat, flek hitam, bopeng, atau untuk mencerahkan kulit jadi glowing maksimal. Kunjungi kami di Jalan Trunojoyo nomor 325, 327 Laden Pocok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Benings Klinik Pamekasan, winner in everything. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Aduh, peti mata ya. Sakit apa napa kak? Mak mulain gelek sampian ros-roan sakit mata. Tauh le, ya mulai malam tak lem nyaman mata. Tore apa reksa pein kak? Mak lek temu cek sakit napa? Aperiksa ada melek, engkau tako mun aperiksa. Engki ka dokter kak. Tore mun mangkat tapas. Njek rale, engkau tak andi bese boleh le si aperiksa ah. Be, sampean tak ngeding kabar ki. Ka klinik mata dokter Budi, Jalan Ronggo Sukawati nomor belu bisa pakai BPJS kesehatan nih kak Disa. Ongkuan le, tako tak pada le pelayanannya mun BPJS ketempeng umum. Caan paserah sampian kak. Nih kak kedingaki infonya. Halo masyarakat Madura. Jika Anda mengalami keluhan mata, jangan khawatir. Klinik Mata Dr. Budi hadir untuk Anda, memberikan layanan prima yang mudah, cepat, dan setara kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan. Menerima layanan pendaftaran NIK atau KTP atau KIS digital. Tidak meminta dokumen fotokopi sebagai syarat pendaftaran kepada peserta. Memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan di luar ketentuan. Tidak melakukan pembatasan hari rawat pasien sesuai indikasi medis. Memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebankan peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat. Melayani peserta sepenuh hati dengan ramah tanpa diskriminasi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Klinik Mata Dr. Budi. Seringkali cinta ditemukan dalam detail-detail kecil. Tatapan mata yang haru, jemari yang bertaut, hingga suasana ruangan yang menyambut hangat tamu tercinta. Di hari istimewamu, biarkan kami yang merawat detail untukmu. Dari rias yang membuatmu merasa paling percaya diri, hingga dekorasi yang mengubah mimpi masa kecilmu menjadi nyata. Ima Wedding hadir untuk memastikan bahwa setiap sudut pandang mata di hari bahagiamu adalah sebuah keindahan yang sulit dilupakan. Ima Wedding menyediakan jasa make up wedding and decoration, make up wisuda, make up pre-wedding, dan acara spesial lainnya. Mari rencanakan hari bahagiamu bersama kami. Ima Wedding, Jalan Raya Sumeneb, Trasa Larangan, Pamekasan. More info and deal booking bisa hubungi 085 331 350 746. The Beauty and Grace with Ima Wedding.
Kak si majir paci ke sepeda motor. Nek kak laguna ponde pak ke boktona kak. Enjek ralek, sengko kok sentar ke kota. Jauh gelu polan. Dinner make telat. Abo tak mireng kabur mpian kika. Jek semangke nampon bede samsat keliling. Enjek tak tahu kok lek. Dek remek yang lek. Duh lalala mpian kak. Nek kak pas perengaki kabur kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo berkemekasen. Kaator dek sateja masyarakat Mekasen. Sakadi kantor bersama Samsat Mekasen. Bedi mabede layanan Samsat keliling neng pansaponapan engkun. Samsat keliling bekto kulaku. Neka mulai dari pokol belu kantos pokol 12 siang. Sakadi mah are Senin Polsek Palengaan sareng Polsek Pagentenan. Are Selasa Polsek Pakong sareng Polsek Telanagen. Are Rabu Polsek Pagentenan sareng Polsek Propo. Are Kamis Pasar Larangan sareng Pasar 17 Agustus otabeh Pasar Bere Bukit. Are Jumat Polsek Pakong sareng Polsek Palengaan. Are Sabto Kecamatan Gelis sareng neng alun-alun arek Lancor. Terus Samsat keliling bekto malam. Paneka mulai dari pokol petok malam sampai kol setengah sanga malam. Neka dari Senin sampai Sabtu neng alun-alun arek Lancor kerabet. Kalaben pengarep kabar Kak Dinto bisa manfaat dek satejana berkemekasen kaangkui magempang dalam transaksi sareng Samsat. Matur sekelangkong kerabet Realita FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Ya, masih dipancarluaskan dari Jalan Pamong Praja 03 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat untuk kebersamaannya masih setia di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Anda masih menyimak program talk show edisi hari ini, dan untuk kerabat kita dimanapun Anda berada, kita juga terus mengingatkan Anda untuk siaran kami hari ini selain bisa disimak di 89.1 Realita FM, juga bisa kerabat kita saksikan via streaming YouTube dan TikTok kami di Realita Official. Masih bersama dengan Lady Clarissa kerabat Realita dengan tema talk show penting, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Kita masih lanjutkan beberapa diskusi kita pagi hari ini. Dan izin Bapak-Bapak kita menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami. Yang pertama, untuk orang tua asuh ini bisa melakukan pendampingan terhadap berapa anak terindikasi stunting ataupun positif stunting. Silakan. Begini ya. Untuk orang tua asuh itu tergantung dari kemampuan si orang tua asuh itu. Bisa saja mereka jadi orang tua asuh lebih dari satu. Itu tergantung kemampuan dari yang jadi orang tua asuh itu. Artinya kita tidak bisa menekan mereka yang jadi orang tua asuh itu ditargetkan berapa, tidak bisa. Tergantung mereka sendiri mau jadi bapak asuh atau orang tua asuh kepada sasaran itu berapa gitu. Itu yang kami yaitu tergantung orang tua asuh yang mempunyai berapa. Berarti mungkin saya tambahkan ya. Tambahkan ini contoh kasus. Jadi di Kecamatan Palengaan itu ada gerakan yang dikawal oleh Camat Palengaan, melibatkan unsur-unsur Forpimka, Pak Kapolsek, Pak Danramil, dan stafnya. Kemudian TP PKK. Jadi mulai PKK kecamatan, PKK desa, ini urunan seikhlasnya, kemudian dihimpun.
diberikan kepada sasaran, khususnya mereka-mereka yang rentan banget kan, yang rentan banget. Sehingga secara rutin di Kecamatan Palembang ini dilakukan pemberian bantuan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan budget yang telah tertentu. Artinya apa? Bahwa keluarga atau bapak asuh ini sifatnya tidak mengikat dan kekuatannya juga tidak kita tentukan. Oleh sebab itu saya bersama teman-teman koordinator penyuluh lapangan itu bagaimana mencari format dan mencari donatur sebanyak-banyaknya untuk kemudian kita programkan bantuan-bantuan tersebut kepada sasaran. Makanya melalui momentum Hari Keluarga Nasional ini saya mengajak kepada seluruh kekuatan masyarakat, baik secara pribadi maupun organisasi, kami mengajak untuk bersama-sama kami membantu masyarakat yang berisiko, keluarga yang berisiko stunting ini. Ayo kita turun menyentuh hati mereka berapapun dan apapun bentuknya, karena ajakan ini insya Allah sejalan dengan yang pertama, dengan akidah kita sebagai umat muslim, bahwa kita harus peduli kepada lingkungan. Yang kedua, ini sejalan dengan program Pemkab, visi-visi Bupati itu untuk menyentuh keluarga dan membangun ekonomi keluarga di Kabupaten Pamekasan. Itu. Oke, baik. Ada pertanyaan juga. Apa saja tantangan yang mungkin dilalui ketika melakukan pelaksanaan program di lapangan? Mungkin saya akan menggambarkan secara garis besar ya, bahwa tantangan kita hari ini adalah yang pertama memang secara ekonomi Indonesia, Jawa Timur, dan mungkin Pamekasan dan seluruh masyarakat kita terdampak, bahwa secara ekonomi sekarang masih belum seperti yang kita harapkan. Artinya tantangan pertama bahwa untuk kemudian memenuhi kebutuhan hidup masyarakat kita juga agak sulit sekarang. Kemudian ketika kita ingin menggandeng beberapa stakeholder masyarakat, baik secara pribadi maupun organisasi, ini juga agak terbatas. Tetapi kami tidak henti-hentinya selalu memberikan edukasi bagaimana masyarakat kita itu juga bisa hidup mandiri dengan pola yang sederhana sebetulnya. Katakanlah hidup sehat itu kan tidak mahal. Bukan berarti hidup sehat itu harus mahal. Bisa mencukupi nutrisi yang diperlukan dalam keluarga. Bisa cukup dengan tahu tempe. Bisa cukup dengan sayur-mayur yang bisa kita tanam sendiri di kebun, dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita mengajak kepada masyarakat hidup mandiri dengan memanfaatkan situasi dan keadaan di lingkungan kita. Ketika kita ini namanya dapur sehat, dahsyat. Dapur sehat atasi stunting. Ya tentunya dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada. Kalau lahannya sempit bisa kita pakai polybag atau pakai wadah-wadah yang sudah tidak dipakai. Bisa saja dengan ember yang tidak dipakai, bisa dengan kaleng cat yang dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita mengajak kepada masyarakat untuk merubah mindset bahwa sebetulnya ketika kita kreatif, istilahnya tidak magar ya, tidak magar, banyak yang bisa kita lakukan dan semuanya tidak mahal.
Ini yang juga tantangan untuk bisa merubah mindset masyarakat kita untuk tidak malas berupaya untuk bisa mandiri. Mungkin salah satunya itu. Baik, terakhir mungkin harapannya seperti apa Pak Kadis dan juga Pak Susanto dalam pelaksanaan program ke depan? Harapan kami ke depan tentunya kami ingin partisipasi dari masyarakat atau tokoh masyarakat atau dari pihak-pihak terkait itu lebih ketimbang yang kita jalani, artinya ke depan atau lebih baik gitu, lebih banyak dan sebagainya perhatiannya. Yang kedua, harapan kami bahwa keluarga-keluarga yang berisiko stunting itu ke depannya semakin berkurang. Tentunya ini tidak bisa dilakukan dalam waktu secepat itu, agak lama kan, tapi kami berusaha. Harapan kami tetap akan berusaha seterusnya gitu. Baik, terima kasih Bapak Dr. Saudi Rahman, Kepala DPT KAP 2 KB Pamekasan, dan Bapak Suharto Esa, selaku Koordinator Pemilu KB Kecamatan Galis. Selamat Hari Keluarga Nasional atau Harbolnas ke-33. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada kerabat wanita dimanapun Anda berada yang sudah setia bersama dengan kami sejak informasi 1 jam belakangan. Ya, akhirnya kita sudah sampai di akhir bersama kita kerabat edisi hari ini. Saya Ida Clarissa pamit undur diri. Stay healthy dan positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosen dengan lagu yang itu-itu aja? Saatnya perbarui playlist kamu. 20 lagu paling panas, paling viral, dan paling banyak di request minggu ini. Siapa ya yang bakal jadi jawara di posisi puncak? Inilah 20 tangga lagu terbaik Ralita FM. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Radio Ralita FM. 89,1